Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dafa. How are you? I'm fine. Okay, viewers, we have a very late night podcast. By the way, it's 11:27 in the 25th of Ramadan. We have our i'tikaf in our school, and I asked my friend to have a podcast in this occasion. So we will talk in English on bahasa. Bahasa. You went to Kampung Inggris for a couple months, a couple weeks, so I think we could have in English. Why not? Huh? Sedikit sih. It's still difficult for you to speak in English fluently. Yes, difficult. Okay, so whenever you can try to speak English, just try to speak English. But if you think that better, you deliver your idea with bahasa, you might answer in bahasa. But you Yes. could understand what I mean right now. Right now. Dafa, we are having our school a bit different with the other school. We have IGS as a natural school or sekolah alam, which is very inclusive. You know about that? Yes, I know about it. And the things that I recognize is, I look, Dafa is a bit different from the other students. It's like a caregiver. You know, we have autism friends, we have ADHD friends, and we have, I don't know, there are a lot of diagnoses about our friends, but you know what, Dafa? When I try to ask to people around us, Yes. why don't you want to register your son or your daughter into our school? And what is their answer? Because I don't want my child they be friend with special need. Oh, So what is your opinion, Dafa? You have got 6 years here, right? yes. You studied 6 years here and you interact yourself with ADHD, autism friends, and then a lot of special need. So what is your opinion? My opinion is you can Apa? kamu bisa bergabung kayak sama mereka tapi tanpa menyakiti hati mereka. Jadi kamu itu bisa berinteraksi dengan mereka, terus tahu kebiasaan mereka ngapain aja. Dan kita itu harus berinteraksi sesama mereka, karena kalau mereka berinteraksi sama kita itu kita jadi senang aja, bisa belajar dari mereka apa itu bahagia. Dalam juga di jawabannya. Tapi ingin Dafa itu pernah nggak sih? Ingat nggak? Jadi gini teman-teman, kan Mr. Jimmy ini punya murid ya di IDN ya, namanya Cahyo. Kebetulan temannya Dafa. Suatu ketika Mr. Jimmy posting tentang Irsya, tentang Haikal gitu kan. Terus Mr. posting, anak-anak tahu kan, oh setelahnya Mr. Jimmy sekarang ada di sekolah yang seperti itu. Tahu nggak komennya Cahyo apa? Lu sekolah di SLB katanya gitu. Padahal kita ini bukan SLB, tapi kita sekolah inklusif. Sekolah alam itu semuanya inklusif, tapi IGS itu adalah sekolah yang paling inklusif karena kita menerima paling banyak orang anak murid dengan kebutuhan khusus. Nah, menurut Dafa ada nggak sih manfaatnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang special need gitu? Menurut saya itu kita bisa jauh lebih sabar menghadapi orang-orang yang special need, autism, ADHD, karena kita itu nggak semua orang bisa sesabar kita di sini. Jadi ketika berinteraksi itu Harus penuh kesabaran. Terus kayak apa ya, caregiver gitu loh. Caregiver. Jadi, merasa tertantang juga, dan ada perasaan ingin membantu mereka gitu kan. Iya. Mr. Supaya Jimmy lebih baik juga ke depannya. Mr. Jimmy sempat terharu ketika kita face scan. Mr. Jimmy lihat Arira, Sarah, mereka satu kelompok sama Padma. Padma itu Mr. kurang tahu diagnosanya apa ya, tapi yang jelas dia sangat takut ketika berjalan di jalan yang lika-liku di lumpur. Ayo Padma kamu bisa, ayo kamu bisa.
Mr. Jimmy wow gitu. Mr. Jimmy pas usia mereka dulu, ya kita sekolah di sekolah reguler gitu, teman-teman kita ya reguler gitu, dan bahkan anak-anak yang reguler aja teamworknya nggak sebagus itu gitu, nggak sesabar itu, dan bahkan saling bully membuli gitu. Nah kalau di sini gimana menurut Dava, ada nggak sih, masih ada nggak sih saling bully membuli? Misalnya contoh aja nih, kita punya teman spesial ini tuh dengan diagnosa RM plus ADHD atau apapun itu, kita nggak mempermasalahkan diagnosanya, cuma dia terkesan cheerful, terus terkesan senang berinteraksi dan terkadang mengganggu teman-temannya. Sebut saja namanya Irsyad nih. Nah itu Dava gimana kalau ada teman kita yang spesial nih tapi ternyata interaksi sehari-harinya itu kadang suka annoying sama kita, itu gimana tuh respon Dava? Ya kalau kita itu bisa mengarahkannya dengan baik-baik, seperti kalau ngomong ke dia jangan ganggu ya, ini lagi belajar, terus kalau istirahat baru boleh main, terserah kayak gimana. Terus kalau mereka tetap ganggu ya, bilang ke guru atau enggak ke fasilnya, baru nanti biar gurunya yang nertipin mereka. Tapi dulu waktu Dava sebelum masuk IGS udah tahu bahwa sekolah ini inklusif? Udah tahu. Terus motivasi apa nih yang oke, nanti saya akan sekolah di sekolah yang inklusif, saya akan ketemu banyak anak-anak special need. Motivasi apa? Ketika itu Dava mikir apa? Ya udah saya milih itu deh. Alasannya apa waktu itu? Pengen belajar jadi lebih sabar aja sih sama orang-orang ADHD dan autism gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi serius, Mr. Jimmy tuh nggak nyangka Dava yang kita kenal awal-awalnya tuh kayak seseorang anak yang powerful, super power, yang terkesan emosional. Tapi ada kalanya momen-momen ketika dia ketemu Haifa, ketika dia ketemu Haikal, itu seolah-olah Dava itu melihat guru-gurunya dan Dava menganalisis nih, guru ini memperlakukan A seperti ini, guru ini memperlakukan B seperti ini. Akhirnya Dava ngikutin gitu nggak sih? Iya. Jadi dia belajar dari guru yang mentreatment teman-temannya dan dia praktekkan ketika itu dibutuhkan, dan itu amazing gitu. Salut Mister. Dan menurut Dava, lingkungan inklusi kayak gini kedepannya di lingkungan kerja ketika Dava udah dewasa bermanfaat nggak sih untuk kedepannya itu? Bermanfaat banget sih. Kalau di lingkungan kerja kan kita juga nggak tahu ya orang inklusinya bisa lebih parah atau bisa lebih baik daripada di sini. Jadi kita belajar dari sini untuk menghadapi orang inklusi, orang autism, ADHD dan sebagainya. Karena memang pada faktanya sosial kita beraneka ragam dan kita harus siap berinteraksi dengan siapapun gitu kan. Masya Allah. Jadi sekolah alam diciptakan untuk menerima semua golongan. Sekolah alam diciptakan untuk mengimplementasikan salah satu tujuan agama kita, yaitu rahmatan lil alamin. Kita memberikan rahmat bahkan bukan hanya kepada manusia tapi kepada alam sekitar kita, dan kita belajar dari alam sekitar kita. Makanya kegiatan alam kita banyak ya. Apa aja Rinab? Ada facecamp, baksos, terus field trip, outbound, terus ada juga biasanya tuh backpacker, sama satu lagi tuh jalan pagi. Biasanya jalan pagi. Trekking. Oke, benar. Jadi itu yang membedakan sekolah alam dengan sekolah reguler salah satunya, karena kita berinteraksi dengan alam lebih banyak dan kita belajar dari alam lebih banyak. Berbasis alam, lupa, BBA, belajar berbasis alam. Dan itu tadi teman-teman, karena kita sekolah alam dan kita menerima semua golongan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan ternyata hikmahnya luar biasa ya. Jadi maksud Mr. Jimmy itu, Mr. Jimmy ingin mematahkan opini. Oke guys, jadi di sini kita itu ingin mematahkan opini beberapa masyarakat yang kita temui bahwasanya kenapa sih nggak mau ke IGS? Pertama, saya nggak mau anak saya
berinteraksi dengan anak-anak special need, nanti mereka jadi ketularan lah, nanti mereka jadi mental isunya jadi nggak bagus lah, nanti mereka nggak bisa berinteraksi dengan masyarakat teman-teman pada umumnya yang reguler lah gitu. Yang kedua, saya nggak mau sekolah di sana karena di sana itu khusus special need gitu. Saya ingin menyekolahkan anak-anak di reguler gitu. Padahal ternyata tadi kita udah bahas di awal bahwa ternyata manfaatnya luar biasa, hikmahnya luar biasa gitu. Dan menjadi caregiver teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu selain memberikan manfaat pada skill sosial kita, itu juga rasanya itu di dada itu kadang suka menghangat dan mengharukan, benar nggak ada? Dan Rasulullah SAW insya Allah akan lebih suka ketika seseorang itu bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Kalau bukan kita yang merangkul mereka, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengulurkan tangan untuk menemani mereka, lalu siapa lagi? Coba deh berempati ketika kalian punya mental issue atau ketika kalian punya keterbatasan dan ada orang reguler yang merangkul kalian, betapa bahagianya mereka, bayangin itu, bener nggak? Dan itu IGS lakukan dan itu kita terus tebarkan. Bahkan sekolah-sekolah alam lain belajar dari IGS bagaimana sih untuk menjadi inklusif, bagaimana sih untuk berinteraksi dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi semoga podcast ini bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung bersama kami karena sekolah alam akan selalu memberikan dampak yang luas. Sekolah alam akan selalu senantiasa mengokohkan akar mereka dan meluaskan dampak kepada sekitar kita karena sekolah alam itu bukan hanya membangun sekolah tapi kita membangun peradaban. Ada tambahan lagi, Dap? Ada. Apa? Sok. Dan jangan pernah memandang anak-anak special need itu sebelah mata. Dan mereka itu bukan hanya orang biasa yang seperti kita. Jadi mereka itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Masya Allah. Karena walaupun mereka itu autism atau special need atau ADHD, itu hafalan mereka bahkan lebih banyak daripada kita. Betul. Terus jadi mereka itu bisa membantu kita masuk surga dan membantu orang-orang lain juga masuk surga. Mungkin itu aja cukup dari saya. Wow, merinding nih. Mister pernah dengar bahwasanya doa seorang teman secara diam-diam itu adalah doa yang mustajab. Kita berinteraksi dengan mereka terus, Haikal doain Mister ya, Haikal doain Dava ya, Irsyad doain kita ya. Sementara mereka adalah anak-anak surga gitu, bayangin. Kadang-kadang ya Allah, Masya Allah gitu, Alhamdulillah kita diberi kesempatan di sini dan berinteraksi dengan mereka. Dan bisa jadi doa mereka yang menghantarkan kita ke surga. Benar nggak, Dap? Amin. Amin. Oke, I think that's enough. Yes. Thank you very much for this night. Thank you very much for watching, audience. Have a great day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.